Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari mekanisme gerak pada tumbuhan, nah pada pertemuan ini kita akan membahas mekanisme gerak pada manusia. Nah, mekanisme gerak pada manusia pada pembelajaran ini akan dibahas 3 hal yang terkait dengan ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang rangka. Yang kedua, kita akan belajar tentang sendi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang otot. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu rangka. Anak-anak sekalian, rangka di dalam tubuh kita memiliki arti penting yang banyak. Rangka pada makhluk hidup, khususnya hewan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, rangka yang terletak di dalam tubuh. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai endoskeleton. Dan yang kedua, rangka yang terletak di luar tubuh, exoskeleton. Nah, di gambar ini disajikan terdapat 3 hewan yang memiliki rangka di luar tubuh, yaitu udang, insekta, kupu-kupu, dan moluska, siput. Jadi, hewan-hewan ini memiliki kerangka yang terletak di luar tubuhnya. Seperti ini, bangsa moluska, dia memiliki cangkang yang terletak di bagian luar tubuhnya. Nah, bagian keras yang ada di luar ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam yang lebih lunak. Kemudian ada juga hewan yang memiliki rangka terletak di dalam. Nah, yang di dalam tubuh seperti kita lihat ini adalah rangka dari jerapah, kemudian ini rangka anjing, dan terakhir rangka manusia. 3 makhluk ini memiliki rangka yang terletak di dalam tubuhnya. Nah, sekalian, walaupun demikian, ada juga hewan yang memiliki endoskeleton dan exoskeleton sekaligus. Jadi dia memiliki rangka di dalamnya, kemudian di luarnya dia juga punya. Contohnya kura-kura dan penyu. Nah, sekalian, rangka pada tubuh manusia itu banyak. Pada tulang belakang terdiri atas 33 ruas tulang belakang. Namun perlu kamu ketahui bahwa jumlah rangka ruas tulang untuk manusia dewasa dengan bayi yang baru dilahirkan lebih banyak bayi yang baru dilahirkan. Seiring dengan bertambahnya waktu, ada beberapa ruas yang kemudian menjadi 1. Nah, selanjutnya untuk fungsi rangka bagi manusia ada banyak. Yang pertama adalah untuk menyokong atau menopang tubuh. Kita bisa berdiri tegak, kemudian bisa melakukan aktivitas dengan lancar karena adanya rangka yang bisa menopang tubuh kita. Kemudian yang kedua, untuk memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, anak sekalian, untuk melindungi alat-alat atau bagian tubuh yang lunak. Seperti yang kamu lihat pada gambar di sana. Di sini ada gambar. Nah, fungsi dari rangka sebagaimana terdapat pada gambar, ini untuk melindungi paru-paru kita. Paru-paru, hati, jantung dilindungi oleh rangka seperti pada gambar yang kamu lihat. Nah, anak sekalian, fungsi lain dari rangka untuk melakukan fungsi gerak. Tetapi ingat, rangka kita termasuk alat gerak pasif. Sedangkan alat gerak aktifnya adalah otot yang akan kita pelajari di bagian ketiga. Yang kelima, anak sekalian, fungsi rangka adalah sebagai tempat melekatnya otot. Yang keenam, sebagai tempat penimbunan mineral, khususnya zat kapur. Ketujuh, sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Ini terutama terdapat pada tulang pipa atau tulang panjang.
Dan terakhir, untuk menyimpan energi berupa lemak dalam sumsum kuning. Ini juga terdapat pada tulang. Ini ya. Jadi ada 8 kurang lebih fungsi dari rangka yang utama, terutama bagi manusia. Nah, di antara ke-8 ini, yang sangat esensial kaitannya dengan pembelajaran kita setelah ini adalah rangka sebagai alat pendukung fungsi gerak. Tapi ingat, di sana gerakan yang terjadi berupa gerak pasif. Nah, rangka tulang, ya, dalam hal ini adalah tulang, dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tulang panjang atau tulang pipa. Yang kedua, tulang pendek. Kemudian tulang pipih. Keempat, tulang tidak beraturan. Dan yang kelima, tulang sesamoid. Jadi, berdasarkan bentuknya, bentuk dan ukurannya, tulang dibedakan menjadi 5. Pertama, tulang panjang atau tulang pipa, kemudian tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Beberapa buku ada yang hanya menuliskan 4, hanya berhenti sampai di tulang tidak beraturan. Sedangkan tulang sesamoid jarang dibahas. Yang pertama, tulang panjang. Tulang panjang, anak-anak sekalian, disebut juga tulang pipa. Nah, tulang panjang ini memiliki rongga di dalam tulangnya yang berfungsi untuk tempat pembentukan sel darah merah. Contoh tulang panjang bisa kita amati, yaitu tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang telapak tangan, tulang ruas jari. Tulang ruas jari itu termasuk tulang panjang. Nah, di tulang yang seperti pada gambar ini bagian dari tulang panjang. Nah, tulang panjang ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, epifisis. 2 bagiannya, epifisis, ujung-ujungnya, ujung atas dan ujung bawah. Kemudian bagian tengahnya, diafisis. Yang kemudian yang kedua, tulang pendek. Nah, tulang pendek itu berbentuk seperti dadu atau bola, ya, mendekati bola. Jadi ini kalau digambar, ini yang terletak di sini, di pergelangan tangan kita. Di pergelangan tangan ini berupa tulang pendek. Dari ukurannya dia pendek. Nah, kalau ini ruas jari kita, ini termasuk tulang pipa. Tulang pipa. Kemudian yang ketiga, tulang pipih. Nah, seperti namanya tulang pipih, maka ukurannya dia sangat tipis. Nah, tulang pipih ini terdapat pada tengkorak kepala manusia dan juga ini ada di tulang belikat. Ini bentuknya pipih. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan itu adalah tulang yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam tulang panjang, tulang pendek, maupun tulang pipih. Seperti tulang pada ruas tulang belakang kita. Nah, ini berupa tulang tidak beraturan. Jadi dari bentuknya dia tidak bisa dikelompokkan sebagai tulang panjang, tulang pendek, atau tulang pipih. Nah, contohnya pada tubuh manusia, ini terdapat pada ruas tulang belakang. Ini tulang tidak beraturan. Bisa juga tulang yang membentuk wajah, sphenoid, itu juga tulang tidak beraturan. Yang kelima, anak-anak sekalian, tulang yang terdapat pada manusia itu adalah tulang sesamoid. Nah, tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon. Nah, jadi kamu bisa menemukannya di lutut misalnya. Di lutut ada tulang patella. Tulang patella. Nah, tulang patella ini menahan sendi kita agar lebih terjaga. Jadi kalau tidak ada patella ini, maka ketika ada benturan, maka langsung terkena ke sendinya. Tetapi ketika ada patella ini, maka sendi kita akan lebih terjaga. Nah, selanjutnya untuk anatomi tulang. Anatomi tulang itu dari terluarnya,
Di lapisan-lapisan tulang, kalau bisa kita bagi lagi, yang paling luar namanya periostum. Ini adalah lapisan tulang terluar, keras dan mengandung jaringan ikat fibrosa. Kemudian di bawahnya ada tulang kompak. Nah, tulang kompak ini lapisannya keras sekali, padat. Ini terdiri dari zat kapur yang sangat kuat. Kemudian tulang spon. Nah, tulang spon ini bagian dalamnya lagi, seperti namanya spon, maka dia berongga. Berongga, nah berisi sumsum merah. Bekerja pada proses pembentukan sel darah merah. Jadi dia ada di sana. Kemudian yang keempat, endostom. Endostom itu lapisan dalam, jadi lapisan dalam yang terdiri dari jaringan areola vaskuler yang melapisi sumsum. Nah, bagian terdalamnya adalah rongga sumsum tulang sebagai tempat di dalam tulang yang mengandung jeli sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Ini anatominya, terutama untuk tulang panjang. Nah, sekalian, untuk susunan rangka pada manusia, ini gambarnya, dan ini sudah saya share di buku kalian, silakan nanti dipelajari. Ini kamu mempelajari nama-nama tulangnya dari rangka yang terdapat pada manusia. Nah, karena sekalian, itu bagian pertama kita terkait dengan rangka. Nah, bagian yang kedua yang kita pelajari adalah sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Nah, sendi pada manusia secara garis besar dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah sendi diartrosis. Nah, sendi diartrosis adalah sendi yang gerakan yang terjadi, jika gerakan yang terjadi sangat leluasa. Nah, contohnya adalah sendi yang menghubungkan antara skeleton aksial dengan skeleton apendikular. Misalnya di lengan bahu kita, nah, itu sangat leluasa. Maka sendi itu dinamakan sendi diartrosis. Di samping itu ada juga sendi amfiartrosis. Nah, sendi amfiartrosis adalah sendi jika gerakannya amat terbatas. Misalnya terdapat pada sendi yang menghubungkan antara tulang iga dengan tulang belakang. Dan juga sendi di antar ruas tulang belakang. Adanya sendi amfiartrosis di sana memungkinkan gerakan bagian belakang kita di tulang belakang kita untuk membungkuk, menengadah, atau mungkin sedikit berputar ke arah kiri atau ke arah kanan. Nah, sendi yang terakhir berdasarkan besar kecilnya gerak disebut sebagai sendi sinartrosis. Tidak ada gerakan yang bisa terjadi. Nah, sendi sinartrosis misalnya terdapat pada tulang-tulang tengkorak manusia. Jadi, sekali lagi, anak sekalian, sendi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sendi diartrosis jika gerakannya sangat leluasa. Kemudian sendi amfiartrosis jika gerakannya amat terbatas. Dan sinartrosis jika tidak ada gerakan sama sekali. Nah, gambar ini adalah gambar untuk sendi, ya. Sendi 3 tadi. Yang sendi sinartrosis, bagaimana terdapat pada tengkorak, tulang-tulang tengkorak kita, ya, tidak bisa ada gerak di sana. Biasanya dihubungkan dengan jaringan fibrosa. Ini. Kemudian sendi amfiartrosis. Nah, ini sendi yang terdapat pada tulang belakang kita. Dan yang terakhir sendi diartrosis. Ini gerakan yang terjadi sangat bebas. Nah, karena sekalian, sendi diartrosis dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah sendi putar. Kemudian sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi geser, dan sendi gulung. Untuk sendi putar, itu ada sumbunya. Satu tulang dia menjadi sumbu, kemudian tulang yang lain menjadi tempat berputar. Ini terdapat pada bagian leher kita. Bagian leher kita, ya ini ya. Dia ada sendi putar. Nah, ini memungkinkan kepala kita untuk bisa menengok ke kiri atau ke kanan. Kemudian sendi engsel.
Nah, sendi ankle contohnya pada siku kita. Nah, gerakan yang terjadi, gerakan satu arah. Kalau sendi pelana, gerakannya dua arah. Ini terjadi di tulang yang menghubungkan antara jempol, ibu jari kita dengan tangan kita. Kemudian ada juga sendi peluru. Sendi peluru ada di sini. Di bagian ini, sendi peluru. Nah, anak-anak seringkali kamu mengalami keraguan-raguan ya, salah dalam menjawab soal untuk membedakan antara sendi putar dengan sendi peluru. Nah, ingat kalau sendi peluru ada bagian yang terdiri dari mangkoknya, bonggolnya, dan ada mangkoknya. Jadi dia perputarannya lebih bebas. Tetapi kalau sendi putar tidak ada mangkoknya. Oleh karena itu kamu perhatikan betul nanti ketika menjawab atau membedakan sendi putar dengan sendi peluru. Kemudian sendi geser, dan yang terakhir sendi gulung atau sendi elipsoid. Beberapa buku itu ada yang sampai ke 4, ada yang sampai ke 5, ada yang sampai ke 6. Monggo nanti tinggal kita mau concern yang mana. Ini saya berikan secara utuh supaya kamu nanti lebih komprehensif pemahamannya tentang sendi diartrosis. Nah, sekalian, kemudian yang bagian terakhir yang kita pelajari adalah otot. Otot atau yang lazim kita sebut dengan daging. Jadi daging itu ya otot kita. Itu merupakan jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Kenapa dia alat gerak aktif? Karena dia menggerakkan tulang. Kalau tadi kamu belajar rangka itu alat gerak pasif. Nah, ini otot itu merupakan alat gerak aktif. Ya, karena kemampuan otot untuk dapat berkontraksi. Bekerja. Jadi otot itu akan berkontraksi jika dia ukurannya pendek, dan kemudian pada saat dia memanjang, dia mengalami relaksasi. Nah, anak sekalian, otot tersusun atas 2 filamen dasar, yaitu filamen aktin yang tipis dan filamen myosin. Ini terutama di otot angka ya. Nah, penjelasan lebih lanjut tentang ini, tentang filamen-filamen dasar pada otot ini akan kita bahas di pengayaan, terutama untuk yang persiapan OSN. Gitu ya. Anak sekalian, mekanisme gerak otot, kenapa otot itu bisa bergerak? Karena dia memiliki tiga mekanisme geraknya. Yang pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Nah, pada saat ini, otot mengalami kontraksi. Kemudian yang kedua, ekstensibilitas. Ini adalah lawan dari kontraksi, yaitu kemampuan otot untuk mengalami pemanjangan dari ukuran semula. Selain itu, otot juga bisa kembali ke ukuran semula. Tadinya pendek, kemudian memanjang, kemudian memendek lagi, dan seterusnya. Nah, kemampuan otot untuk dapat kembali pada ukuran semula ini kita sebut sebagai kemampuan elastisitas. Jadi, sekali lagi, mekanisme gerak otot ada 3. Pertama, kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berubah menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Ini kita sebut sebagai pada saat otot bekerja, kontraksi. Kemudian ekstensibilitas, jika dia lebih panjang, kemudian kembali, kemampuannya untuk mengembalikan setelah mengalami perubahan akibat kontraksi atau ekstensi, kita sebut kemampuan elastisitas. Nah, anak sekalian, jenis gerak otot ada banyak. Saya sampaikan 5. Yang pertama fleksi, kedua ekstensi. Di fleksi itu membelok. Misalnya kamu punya kakinya lurus, kemudian kamu belokkan. Nah, ini namanya gerak fleksi. Kalau ekstensi kebalikannya. Tadinya begini dalam posisi pertama, kemudian dia diluruskan. Kemudian abduksi pakai B, itu gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Ini sumbu tubuhnya, kemudian tangannya ke samping. Nah, gerakan ke samping ini kita sebut sebagai abduksi. Sedangkan untuk gerakan mendekati sumbu tubuh,
kita sebut sebagai gerakan aduksi. Nah, di samping itu otot juga bisa melakukan gerak rotasi. Ya, gerak rotasi itu gerak yang memutar tangan kita. Rotasi ada dua, yaitu pronasi dan supinasi. Pronasi ketika menghadap ke belakang, jadi telapak tangan ke belakang. Kemudian kalau supinasi, tangannya menengadah. Nah, jadi ada 5 yang saya kenalkan di sana, ada fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan rotasi. Lalu apa hubungannya dengan mekanisme gerak otot? Nah, di sana saya contohkan untuk yang fleksi dan ekstensi. Ketika kita melakukan gerakan seperti pada gambar, maka yang kiri ketika tangan itu kita angkat, maka otot bicep itu mengalami kontraksi, jadi dia memendek. Kemudian tricep relaksasi. Nah, yang ini, yang ketika tangan itu kita luruskan, yang bicep itu relaksasi, kemudian tricep kontraksi. Nah, gerak ini adalah gerak yang antagonis, di mana kerja otot yang kontraksinya menimbulkan efek gerak berlawanan. Nah, sekalian untuk yang keempat terkait dengan otot, kita pelajari adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, ini gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Apa beda untuk masing-masing ini? Nah, untuk otot lurik seperti bentuknya, dia ada lurik. Ada gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Sehingga dia disebut sebagai otot lurik. Nah, otot lurik ini memiliki 4 karakter dasar. Yang pertama, bentuk silinder memanjang. Ini silinder, dia memanjang. Kemudian ada garis-garis gelap dan terang. Nah, kenapa kemudian dia disebut sebagai otot lurik? Kemudian dia kerja di bawah kesadaran. Jadi kita sadar ketika kita melakukan gerak yang melibatkan otot lurik. Mengangkat tangan, menulis, makan. Nah, itu kan melibatkan otot-otot di bawah kesadaran. Nah, yang terlibat di sana ya otot lurik. Nah, otot lurik memiliki inti yang letaknya di tepi. Di tepi. Kemudian digambarin sangat jelas sekali. Kemudian terdapat pada otot yang melekat pada rangka biasanya. Di pucuk paha, betis, dada, dan sebagainya. Jadi otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Kemudian yang kedua, otot polos. Anak sekalian, otot polos itu berbeda dengan otot lurik. Nah, otot polos dia bolos. Bentuknya seperti gelondong. Jadi di ujungnya runcing, tetapi di tengahnya dia membesar. Bentuk otot polos begitu. Jadi di sini dilihat ujungnya dia runcing, kemudian di tengah dia membesar, menggelembung. Kemudian memiliki satu inti yang terletak di tengah. Di tengah dari sel otot polos. Kemudian bekerjanya tidak di bawah perintah. Kita tidak bisa memerintahkan otot polos itu untuk bekerja. Nah, dia banyak terdapat pada organ dalam, seperti usus dan saluran peredaran darah. Jadi, dia terdiri dari otot polos. Saluran pencernaan itu juga banyak terdiri dari otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot jantung, ya sebagaimana namanya, otot jantung, ini ya otot yang terdapat di jantung. Bentuknya menyerupai otot lurik, tetapi dia memiliki percabangan. Di strukturnya itu seperti otot lurik dan terdapat percabangan. Ini ada cabang-cabangnya. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Jadi setelah kita tidur pun otot jantung tetap bekerja, mengatur peredaran darah di dalam tubuh kita. Yang ketiga, otot jantung itu memiliki inti. Intinya terletak di tengah. Ini jelas sekali, bisa dilihat di gambar. Kemudian, sebagaimana namanya tadi, hanya terdapat di jantung. Karena sekalian itu inti dari pembelajaran kita terkait dengan sistem gerak pada hewan, utamanya pada manusia. Beberapa materi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut akan kita bahas berikutnya pada materi pengayaan yang akan saya sampaikan insya Allah setelah pembelajaran ini
ini selesai. Nah, kamu bisa membuka kepustakaan, ini beberapa kepustakaan yang saya gunakan untuk membuat ini. Ada juga yang tidak saya cantumkan di sana. Kamu bisa mencari search sendiri melalui Google atau melalui buku-buku yang sesuai. Nah, sekalian, terima kasih. Itu saja pembelajaran dari saya terkait dengan sistem gerak pada manusia. Terima kasih untuk atensi kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.